Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nabila Aryati, NIP 119205068 dari Pendidikan Matematika. Di sini saya akan menjelaskan reaksi redox. Nah, pengertian reaksi redox adalah istilah yang menjelaskan perubahan bilangan oksidasi dalam sebuah reaksi kimia. Contoh redoks sederhana itu ada oksidasi karbon yang menghasilkan karbon dioksida atau CO2 dan reduksi karbon oleh hidrogen sehingga menghasilkan metana atau CH4. Nah, redoks itu terdiri dari reduksi dan oksidasi. Reaksi reduksi adalah reaksi yang terjadi penurunan bilangan oksidasi melalui penangkapan elektron. Contohnya ada Cu2+ ditambah 2 elektron menjadi Cu. Nah, di selanjutnya ada reaksi oksidasi. Reaksi yang terjadi peningkatan bilangan oksidasi melalui pelepasan elektron. Contohnya ada Zn plus Zn menjadi Zn2+ ditambah 2 elektron. Lalu ada reaksi autoredoks. Reaksi di mana suatu zat dapat mengalami reaksi reduksi dan oksidasi sekaligus. Jadi ini contohnya ada Cl2 ditambah 2 KOH itu menjadi KBr plus KClO plus 2H2O. Nah, penyetaraan reaksi redoks itu ada dua cara. Yang pertama ada cara setengah reaksi, dan kedua ada cara perubahan bilangan oksidasi atau biloks. Cara penyetaraan reaksi redoks dengan sistem setengah reaksi ada 6 cara. Pertama, menuliskan masing-masing persamaan setengah reaksi reduksi dan reaksi oksidasi, menyatakan unsur-unsur yang mengalami reaksi redoks, menambahkan 1 molekul H2O, jika kekurangan 1 atom O, jika reaksi berlangsung dalam suasana asam, kelebihan 1 atom O, jika reaksi berlangsung dalam suasana basah. Yang keempat ada penyetaraan atom hidrogen dengan ion H+ jika suasana asam atau dengan ion OH- jika suasana basah. Ada menyatakan muatan dengan menambahkan elektron di sebelah kanan atau kiri persamaan reaksi dan menjumlahkan kedua persamaan setengah reaksi dengan menyamakan elektron. Nah, di sini contohnya ada reaksi Cr2O72- ditambah CO+ menjadi Cr3+, CO2+. Di sini tahap pertamanya ada menuliskan masing-masing persamaan setengah reaksi reduksi dan reaksi oksidasi. Seperti di gambar di tahap pertamanya. Nah, yang di tahap keduanya ini itu adalah menyetarakan unsur-unsur yang mengalami reaksi redoks. Yang ketiga ini ada menambahkan 1 molekul H2O. Sini. Dan yang keempat, menyetarakan atom hidrogen dengan ion H+ jika suasana asam atau dengan ion OH- jika suasana basah. Di sini kan H+ ya. Berarti di sini suasananya asam. Di tahap kelima, di sini ada menyetarakan muatan dengan menambahkan elektron di sebelah kanan atau kiri persamaan reaksi. Yang keenam, ada menjumlahkan kedua persamaan setengah reaksi dengan menyamakan elektronnya. Nah, reaksi akhirnya menjadi Cr2O72- plus 6Cu+ tambah 14H+ menjadi 2Cr3+ tambah 6Cu2+ ditambah 7H2O. Seperti itu penyetaraan reaksi redoks, setengah reaksi, dan ini yang kedua ada cara perubahan biloks dengan menggunakan bilangan oksidasi ya. Yang pertama ada menyetarakan menyamakan unsur-unsur yang mengalami perubahan bilangan oksidasi, menentukan biloks unsur-unsur tersebut dengan menentukan perubahannya, menyamakan kedua perubahan biloks, menentukan jumlah muatan di ruas kiri dan di ruas kanan, menyamakan muatan dengan cara jika muatan di ruas kiri lebih negatif, maka menambahkan ion H+ sebanyak perbedaan muatan. Begitu juga yang muatan di ruas kanan lebih positif. Yang keenam, ada menyamakan atom hidrogen di ruas kiri dan kanan dengan menambahkan H2O. Nah, di sini ada reaksi MnO4- ditambah Br- menjadi Mn2+ tambah Br2. Nah, tahap pertama di sini kan ada
caranya menyetarakan atau menyamakan unsur-unsur yang mengalami perubahan bilangan oksidasi. Yang tahap kedua di sini menentukan biloks unsur-unsur tersebut dan menentukan perubahannya. Nah, di sini biloksnya udah ditentuin nih. Jadi kita tahu perubahannya yang di sini. Nah, yang ketiga, tahap ketiga itu menyamakan kedua perubahan biloks. Di sini sudah disetarakan menjadi 2 MnO4- ditambah 10 Br- menjadi 2 Mn2+ ditambah 5 Br2. Yang tahap keempatnya di sini ada menentukan jumlah muatan di ruas kiri dan di ruas kanan. Nah, sudah disetarakan. Di tahap kelima di sini ada menyamakan muatan dengan cara di sini di sebelah kiri lebih bermuatan negatif ternyata, maka kita tambahkan H+ sebanyak 16 supaya muatannya sama dengan di sebelah kanan plus 4. Di tahap keenamnya kita menyamakan atom hidrogen di ruas kiri dan kanan dengan cara menambahkan H2O. Supaya jelas nih. Periksa jumlah atom di ruas kiri dan kanan, jika sudah setara berarti reaksinya betul. Karena jumlah atom di sebelah kiri dan kanan sudah sama, serta muatannya juga sama, maka persamaan akhirnya adalah 16H+ ditambah 2MnO4- ditambah 10 Br- menjadi 2Mn2+ ditambah 5 Br2 tambah 8H2O. Nah, ini ada contoh soalnya nih. Reaksinya adalah Mg ditambah 2HCl di MgCl2 ditambah H2. Tentukan yang mana yang termasuk oksidator dan reduktor dari persamaan reaksi di atas. Nih, Mg-nya karena bilangan bebas dia menjadi 0, terus 2HCl hanya plus, Cl-nya min, Mg-nya 2+, Cl-nya min 1, terus H2-nya O. Mg ke MgCl itu oksidasi karena penambahan, dan dari 2HCl menjadi H2 itu reduksi karena dia pengurangan dari plus 1 menjadi 0. Jadi oksidator adalah yang mengalami reduksi itu HCl, dan reduktor yang mengalami oksidasi itu Mg. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.